Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Penatua Joni Siahaan. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, kami undang untuk berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
kita akan tahbiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Itulah yang menjadi nats pembimbing untuk kita saat ini yang tertulis dalam Matius 19 ayat 13a. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Oh
Kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari surat 1 Timotius 1, ayat 12 sampai dengan 17, yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, harta syukur dan kemuliaan, Bacaan yang menjadi renungan untuk kita saat ini diambil dari 1 Timotius, pasalnya yang pertama ayat 12 sampai dengan 17. Di sini Rasul Paulus menceritakan masa lalunya dan dia mengatakan kemudian, karena kasih Tuhanlah yang menguatkannya. Ini pengakuan yang jujur dari Rasul Paulus. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang masa lalu, saya kira kita semua punya masa lalu. Ada yang masa lalunya begini, ada yang masa lalunya begitu, ada yang latar belakang
keluarganya begini, ada juga yang latar belakang keluarga yang begitu, berbagai macam. Dan sekali-sekali kita bisa mengenang ke belakang, kemudian kita mengingat bagaimana cara Tuhan menuntun kita hingga pada hari ini. Kalau mengingat masa lalu, tentu saya akan mengatakan saya tak menyangka kalau saya akan menjadi seorang presbiter di GPIB Siloam Sebulga. Saya dulu orangnya keras kepala. Itu dulu, ya. Kalau sekarang, ya ada juga sih yang mengatakan keras kepala juga, tapi udah berkurang sedikit. Dalam masalah rohani atau spiritual pun saya begitu. Saya sulit percaya kalau saya tidak tahu betul siapa yang kupercaya. Walaupun dulu saya rajin ke gereja, tapi saya selalu bertanya-tanya dalam hati, betulkah Tuhan itu ada? Selalu ada itu di pikiran saya, betulkah Tuhan itu ada? Tapi saya tetap rajin ke gereja. Kenapa Rusia yang tidak mengenal Tuhan atau ateis kok bisa makmur atau kaya? Dulu memang begitu, ya. Waktu zamannya Boris Yeltsin. Kenapa Arab Saudi yang tidak mengenal Kristus kok bisa makmur? Kenapa di dalam kurikulum, ya, di sekolah diajarkan teori evolusi dan itu diakui? Dan kenapa harus diajarkan teori evolusi, teori Darwin, bahwa makhluk hidup berasal dari satu sel kemudian berevolusi sampai kepada Homo sapiens, manusia sempurna? Saya selalu berpikir-pikir dan bertanya, betulkah Tuhan itu ada? Namun saya tetap datang ke gereja. Dan itu terbawa terus sampai saya bekerja di Angkatan Laut. Kalau hari Minggu saya pesiar dari kapal, saya tidak langsung pesiar, saya ke gereja dulu. Setelah selesai dari gereja baru saya pergi pesiar. Tapi yang ada di pikiran saya tetap itu pertanyaannya, betulkah Tuhan itu ada? Saya ke gereja rajin, tapi saya tersesat. Kalau sudah masuk dalam situasi yang seperti itu, sangat sulit untuk membangunkan rohani seseorang. Kadang-kadang yang mengaku hamba Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita masuk dalam situasi yang seperti itu. Saya pernah bertanya kepada pendeta NHKBP, karena waktu itu saya NHKBP. Saya bertanya begini, sebetulnya saya bukan mau bermaksud menguji atau apa sekali. Cuman saya memang betul-betul ingin tahu supaya iman saya semakin bertumbuh itunya. Saya tanya, Pak Pendeta, betulkah Tuhan itu ada? Betul. Kalau begitu saya bertanya, dulu Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana dengan nenek moyang kita yang sudah mati sebelum Kristus datang? Nah, jawaban Pak Pendeta NHKBPI ini kepada saya di luar dugaan saya. Dia mengatakan begini, gak usah kau pikirkan nenek moyang, dirimu aja lah kau pikirkan, katanya. Nah, sebetulnya ini kan akhirnya membuat kita semakin patah, makin jauh. Sehingga iman kita bukan semakin bertumbuh di dalamnya. Jadi begitu terus, akhirnya efeknya ke rohani kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari semakin amburadul. Kehidupan kita sehari-hari ya mabuk berantem, ya gitu-gitu terus. Makin amburadul, tak karu-karuan. Bahkan kalau sampai sekarang, teman-teman saya yang dulu satu kapal kadang-kadang bertanya dalam WA, kami kan punya grup WA. Masih ingat nggak, Bang, waktu kita dulu di ini, begini sampai jatuh berbulan lumpur, begini, waktu mabuk. Banyak. Nah, sebagai seorang yang berKTP Kristen, saya tetap ke gereja. Tetapi kehidupan saya makin amburadul. Kemudian tibalah suatu saat waktunya saya masuk menjadi pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya.
Seorang kolonel dokter yang menangani saya waktu itu bertanya kepada saya, keluargamu di mana? Jauh, Sumatera. Gak ada dekat sini, gak ada. Kau sudah punya pacar? Belum. Waktu itu memang belum. Terus saya nggak tahu apa maksudnya dokter itu mengatakannya kepada saya begini, kalau kamu bisa hidup 3 bulan lagi, sudah syukur. Nah, mendengarkan itu saya agak sedikit kaget, ya. Kalau masalah mati sih buat saya tidak apa-apa. Namun mati agak sedikit terhormat kan lebih enak. Saya tidak ingin mati sakit-sakitan dulu 3 bulan setelah itu mati. Hanya itu aja. Kalau masalah mati, semua manusia mati, tidak masalah. Cuman mati sedikit agak enak kan lebih bagus. Kemudian malam itu pun saya berdoa. Tuhan, kata orang, Engkau ada. Kalau memang betul-betul Kau ada, malam ini juga sembuhkan penyakit saya. Tapi kalau memang tidak bisa sembuh, malam ini juga, daripada nanti penyakit saya ini kumat waktu saya berkeluarga sehingga merepotkan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya, malam ini juga ambil nafas saya. Ternyata Tuhan sangat mengasihi saya. 2 hari kemudian dokter menyuruh saya kembali ke kapal. Bahkan komandan saya di kapal waktu itu kaget dan sedikit marah-marah. Kenapa kamu nggak telepon dulu? Kalau kau telepon tadi, kau bisa dijemput si Agus supirnya. Jadi dengan sejatinya Tuhan sangat mengasihi saya. Hanya karena kasih Tuhanlah saya bisa berdiri di sini saat ini. Masa lalu yang lalu kuanggap keuntungan, ternyata adalah kerugian atau sampah, kata Rasul Paulus. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua mengenal Rasul Paulus dan sepak terjangnya. Bagaimana dia di dalam segala kehidupannya. Dari sisi kemanusiaan dan dunia, dia hebat. Sepak terjangnya selalu berada di atas angin oleh orang-orang pengikut Taurat atau orang-orang Yahudi saat itu. Dia pintar. Dan kalau di zaman sekarang dia sudah layak disandingkan dengan profesor doktor dalam hukum Taurat. Dia juga adalah orang Yahudi asli. Makanya orang-orang Yahudi sangat menyokong dia, mendukung dia dalam segala pekerjaannya. Dia full didukung oleh orang-orang pengikut Taurat. Bahkan surat sakti untuk membunuh pun dia dapatkan. Dia adalah tokoh yang sangat dihargai dan disegani oleh orang-orang Yahudi atau pengikut hukum Taurat saat itu. Namun beberapa saat kemudian, akhirnya Paulus menganggap bahwa kehebatan, kepintaran, segala sesuatu yang dimilikinya itu, akhirnya dia menganggap itu sebagai kerugian dan dianggap sampah. Kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Bahkan dia mengatakan kalau dialah sebenarnya adalah orang yang paling berdosa. Dia mengatakan dalam bacaan kita saat ini, dia penghujat, dia penganiaya, orang ganas. Bahkan dia mengatakan dialah orang yang paling berdosa. Dalam hal itu yang pantas mendapat hukuman yang sangat berat. Namun dia, Tuhan kita Yesus Kristus, menguatkan Paulus dan mempercayakan pelayanan kepadanya dalam ayat 12 bacaan kita saat ini. Bahkan dalam ayat 14, kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada Paulus. Apa maksud Paulus menceritakan ini kepada Timotius dan juga kepada kita saat ini? Apa maksudnya dia menulis ini dalam suratnya kepada Timotius? Paulus menceritakan ini bukan tanpa maksud.
seperti cerita yang jatuh ke tangan atau ke telinga orang tuli. Tapi maksud Paulus adalah supaya iman yang sudah dimilikinya, supaya kepercayaan yang sudah dimiliki oleh Paulus bisa tertular kepada semua orang, bisa tertular kepada orang lain. Kalau kita lihat dalam ayat 16b, ya, akan saya baca ulang ayat 16b. Dengan demikian aku akan menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Itu sebetulnya tujuan daripada Paulus. Dia menceritakannya di dalam suratnya kepada Timotius dan juga kepada kita saat ini, supaya dia menjadi contoh dan semua orang dapat tertular oleh iman yang dimilikinya oleh Rasul Paulus. Dalam bahasanya Yohanes begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:15. Ini sesuai dengan perikop yang dibuat oleh Majelis Sinode dalam SBU, kasih karunia Allah bagi semua orang. Itu yang dibuat di dalam SBU kalau kita sudah baca SBU. Jadi surat ini Paulus buat kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk menguatkan, untuk memberikan dukungan kepada Timotius dalam pelayanannya di Efesus. Kalau kita baca bacaan kita ayat 3, ya, sebelum ayat sekarang. Timotius memang bukan seorang anak-anak, tapi dia masih muda. Dapatlah kita bayangkan kalau seseorang yang masih muda, pada zamannya seperti umurnya Timotius itu, masih dianggap rohaninya masih belum kuat, masih rentan terhadap berbagai macam masalah, dan dianggap yang masih umur seperti itu belum bisa berpikir rasional. Makanya Paulus berusaha untuk menguatkannya dengan mengirim surat kepada Timotius. Paulus menceritakan pengalaman pribadinya yang pernah bergelimang dengan dosa, tetapi masih dipercaya oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan baginya, dalam ayat 12. Dan dilanjutkan lagi dalam ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Timotius ini ditulis setelah kisah-kisah yang ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang terakhir, pasal 28. Hukuman yang dialaminya di dalam pasal 28, yang akhirnya dia dibebaskan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 17. Setelah itu dia kembali menuju ke arah barat ke Spanyol untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada di Spanyol yang memang sudah lama dicita-citakan oleh dia. Itu dapat kita lihat dalam Roma pasal 15 ayat 23 sampai 24 dan kemudian ayat 28. Kemudian setelah dari situ dia kembali lagi ke arah laut Aegea. Dalam hal ini khususnya pulau Kreta, Makedonia dan juga Yunani untuk melakukan pelayanan di sana. Pada saat itulah Rasul Paulus menulis 1 Timotius kepada Timotius dan menugaskan Timotius untuk menjadi wakil rasulinya di Efesus, yang sekarang kita kenal Turki. Ini terjadi sekitar tahun 65 setelah Masehi. Beberapa waktu kemudian dia menulis surat kepada Titus untuk mewakili pelayanannya di jemaat di Kreta, Pulau Kreta. Setelah itu dia kembali lagi ke Roma, dan di sana dia menulis surat 2 Timotius sebelum dia mati syahid pada tahun 68. Surat kepada Timotius dan surat kepada Titus itu disebut juga dengan surat penggembalaan untuk menguatkan orang-orang. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini Paulus menunjukkan saat ini bukan kepada Timotius, tapi kepada kita yang ada di dalam gereja ini, supaya rohani kita juga ikut dibangunkan
dibangunkan ya, bukan dibangun. Kalau membangun iman itu Tuhan, ya. Tidak bisa manusia membangun imannya, tapi dibangunkan bisa, karena sempat tertidur dibangunkan. Supaya iman kita, supaya kita dibangunkan dan dikuatkan untuk memberikan pelayanan-pelayanan sesuai dengan keinginan Tuhan. Paulus mau menjelaskan kepada kita saat ini bahwa seperti apapun kamu, apapun permasalahanmu, seperti apapun dosa-dosa yang kamu miliki, Tuhan sangat menginginkan supaya kamu menjadi pelayan baginya. Dan itu selalu Tuhan menginginkan, siapapun kita, selalu Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pelayan baginya. Mungkin ada yang mengatakan, ada saja Pak Syahdi ini, masa orang berdosa kok diinginkan Tuhan menjadi pelayannya. Pengalaman Paulus mengatakan hari ini begitu. Bahkan dia mengatakan dia adalah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, Paulus sudah menceritakan pengalamannya kepada kita. Apakah Paulus itu orang tidak berdosa? Dia orang yang paling berdosa. Apakah dia orang baik-baik? Dia paling jahat, paling beringas. Dia bilang bahwa dia adalah orang yang paling jahat dan paling beringas dan paling banyak dosa. Jadi adalah kurang tepat kalau karena dosa yang kita miliki sehingga kita tidak sudi untuk memberikan pelayanan kepada Allah. Aduh, dosa saya masih banyak, jangan saya dululah, yang lain aja. Paulus dosanya banyak, tapi kenapa dia mau? Aduh, jangan saya lah, saya masih muda, saya belum tahu apa-apa. Timotius masih muda, tapi kenapa dia mau? Aduh, janganlah saya sakit-sakitan, saya udah tua. Banyak orang yang tua di dalam Alkitab yang menjadi pelayan baginya. Bentuk pelayanan itu bermacam-macam, bukan harus jadi presbiter dan berkhotbah di sini, bukan. Bentuk pelayanan itu banyak. Tidak harus menjadi presbiter. Jemaat biasa pun bisa menjadi pelayan. Jadi semua kita, Tuhan sangat menginginkan supaya kita menjadi pelayan untuk Tuhan. Namun masalahnya apa? Kita sering tidak peduli dengan sapaan Tuhan. Kita sering tidak peduli dengan keinginan Tuhan. Kita hanya mementingkan ego kita. Kita terlalu sibuk dengan kedirian kita atau keakuan kita. Itu sebetulnya yang menjadi permasalahannya. Sehingga kita tidak sudi menjadi pelayan bagi Allah. Bukan karena alasan dosa lah, alasan terlalu muda lah, alasan terlalu tua lah, sakit-sakitan lah, dan lain-lain. Bukan. Tolong dengarkan baik-baik ya. Dan seandainya kita tidak punya dosa, tapi tak ada manusia yang tidak punya dosa. Seandainya kita tidak punya dosa, segar bugar, sehat, waktu kita ada, kita mampu. Dan beribu kali pun Tuhan untuk menginginkan kita menjadi pelayannya, kalau ego kita masih ada, kedirian kita masih di atas, kita tidak akan pernah sudi menjadi pelayan baginya. Seiring dengan keinginan Tuhan supaya kita menjadi pelayannya, supaya kita menjadi pelayan Tuhan, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu kita harus berkeyakinan bahwa Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan akan tetap menyertai kita dalam segala pelayanan kita. Kemudian pastikan juga bahwa kita akan mau berubah dan selalu mau diperbaharui setiap saat. Dan juga tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bisa menjadi hamba yang sejati. Dengan segala permasalahan, dengan segala bentuk-bentuk situasi di dalam kehidupan, pastikan kepada Tuhan bahwa kamu mau menjadi hamba yang sejati. Sebetulnya kalau seorang hamba, kebanggaannya apa? Bukan karena kaya, bukan karena baik. Kebanggaan seorang hamba apa? Jika Tuhan mengatakan kepada kita,
hambaku yang sejati. Hambaku yang kaya, enggak. Hambaku yang sehat bugar, bukan. Hambaku yang tidak berdosa, tidak. Tapi kalau dibilang hambaku yang sejati, wah, pasti suatu kebanggaan buat seorang hamba. Memang berat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Paling tidak, kita harus memperhatikan beberapa hal tersebut tadi. Kalau kita seorang hamba, tapi kita tidak mau berserah kepada Tuhan dan berkeyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, itu percuma, ya. Dan kalau kita juga seorang hamba, tapi kita tidak mau berubah dan tidak mau diperbaharui, itu percuma. Dan kalau kita pun seorang hamba, tapi kita tidak ada niat untuk menjadi seorang hamba yang sejati, itu percuma. Memang susah. Tapi biarpun besar dosa kita sekarang, Tuhan menginginkan kita sebagai hamba, turuti aja. Tapi itu tadi, harus perhatikan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memakai saya jadi hambanya di GPIB. Coba kalau dulu Tuhan tidak memakai saya, atau mungkin saya menolaknya menjadi seorang hamba, saya bukan mengatakan bahwa saya sekarang sudah baik-baik, tidak. Tapi saya yakin hidup saya akan semakin amburadul, semakin tidak karu-karuan. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin supaya kita menjadi orang percaya kepadanya, tetapi bukan hanya kita, juga kepada orang-orang lain perlu kita tularkan iman kita, terlebih kepada anak-anak kita. Kita sudah lihat bagaimana Rasul Paulus menularkan imannya kepada orang lain, bagaimana Rasul Paulus menularkan imannya kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Demikian juga dengan kita sekarang yang ada di sini. Iman yang kita miliki tidak cukup berhenti pada kita saja, tapi harus kita tularkan kepada orang lain, terlebih-lebih kepada anak-anak kita. Sekarang adalah hari HUT ke-61 berkat PA. Pertanyaannya, anak adalah apa? Ada orang yang merasa menyesal punya anak karena dianggap anak itu banyak masalah. Ada orang tidak ingin punya anak walaupun sudah menikah karena dianggap nantinya anak itu akan menghalangi kebebasannya. Dianggap anak itu akan menjadi masalah dan membawa masalah dalam kehidupannya. Apakah memang benar-benar demikian? Bagi yang punya anak, sadarilah bahwa anak adalah harta yang paling tinggi nilainya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita urus, kita besarkan bagi Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, kita akan dipenuhi sukacita dan punya kebanggaan untuk mengurus anak yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan membesarkannya dengan sukacita. Kita akan terangkat ketika kita mengetahui bahwa anak-anak yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga dari segala sesuatu, dan kita pun mengurusnya dalam sukacita. Kalau kita menyadari bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita urus dan kita besarkan baginya. Jangan bagiku, jangan bagi bapak, jangan bagi ibu, baginya, bagi Tuhan. Kita senang dan bangga karena Tuhan telah mempercayakan kita menjadi penatalayan anak baginya. Tuhan mempercayakan kita untuk mengurus anak, membesarkan anak baginya. Itu berarti Allah telah mempercayakan reputasi Allah sendiri kepada kita walaupun Dia yang pengendali. Sehingga kita terangkat dan punya rasa bangga. Sehingga membesarkan dan mengurus anak akan menjadi penghiburan buat kita. Sehingga mengurus dan membesarkan anak akan menjadi dipenuhi sukacita. Jadi kita tidak ada kesal, tidak ada marah-marah, tidak ada dongkol.
Kalau kita sadar bahwa anak itu adalah pemberian Allah yang paling berharga kepada kita, yang harus kita urus untuk Tuhan. Seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pernahkah kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan anak kepada kita untuk kita besarkan baginya? Atau malah kita tidak memahami tentang hal itu, sehingga anak yang diberikan Tuhan kepada kita, pertumbuhan imannya tidak bertumbuh sebagaimana mestinya, bahkan menjadi iman yang krisis. Bahkan setelah iman krisis, hilang, pindah iman. Tuhan memberikan anak kepada kita untuk kita urus, kita besarkan untuk Dia, rupanya menjadi hilang. Saya tidak tahu bagaimana sedihnya Allah ketika mengetahui hal seperti itu. Mudah-mudahan aja Allah mengampuni orang tuanya. Sebenarnya Tuhan memberikan anak kepada kita bukan asal diberi begitu saja, tapi Allah dengan perhitungan yang sangat tinggi sebetulnya. Cuma kita saja tidak mau peduli, cuma kita saja tidak mau tanggap dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Banyak sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengurus anak yang diberikan kepada kita, cuma kita nggak peduli, itu aja saya kira. Karena kita hanya terlalu peduli dengan keinginan dan diri kita, sehingga kita mengurus anak sesuai dengan selera anak atau sesuai dengan selera kita. Karena seorang tua mungkin menganggap bahwa anak itu adalah miliknya, sehingga anak dididik sesuai dengan keinginannya. Karena orang tua juga menganggap anak itu adalah anak pribadinya, sehingga seorang tua membiarkan anak berkembang sesuai dengan selera si anak. Karena orang tua tidak tahu anak adalah apa, sehingga anak itu dibiarkan berkembang sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan alam. Sehingga perkembangan si anak hanya sekitar rumah, sekolah, alam, lingkungan, itu putar-putar. Rumah, sekolah, alam, lingkungan, rumah, sekolah, alam, lingkungan, itu di situ berputar-putar. Karena dia tidak tahu kalau anak itu adalah dari Allah. Bapak dan Ibu, pernahkah atau begini, dalam pemahaman Alkitab yang saya pahami, kalau anak itu masih muda, ya, dalam pertumbuhan, dalam hal ini dalam Kristen belum sidi yang dewasa, ya. Kalau anak itu masih muda, dalam pemahaman Alkitab saya, anak itu jangan dibiarkan untuk memilih, kecuali sudah dewasa. Anak itu jangan dibiarkan untuk memilih kalau masih dalam pertumbuhan iman. Ada pernah satu keluarga jalan-jalan ke taman, kemudian anak-anaknya yang masih balita lari-lari ke jalan raya. Kalau orang tua yang tanggung jawab, pasti akan diambilnya itu. Padahal keinginan anaknya lari-lari. Tapi kalau orang tua yang tidak bertanggung jawab, dibiarkan itu kan keinginan anak. Tapi kalau orang tua bertanggung jawab, itu tidak akan dibiarkan. Tidak dibiarkan anak itu memilih. Karena dia masih perlu bimbingan, perlu arahan dalam pertumbuhan. Dia akan rangkul itu. Belum waktunya anakku kau membuat pilihan, dirangkul itu. Sama dengan kita. Ya. Kalau anak-anak di dalam gereja ini masih dalam pertumbuhan, jangan kita biarkan dia memilih. Kalau tidak mau ke gereja, paksa. Kalau tidak mau datang ke gereja, dia belum tahu apa-apa, sehingga nanti kehidupannya dia, ya, rumah, sekolah, alam, lingkungan, rumah, sekolah, dia tidak pernah gereja, enggak. Jadi jangan kita merasa bangga karena anak saya itu begini-begini, malas sekali ke gereja. Bangga kok anak malas ke gereja.
Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti anggapan Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang masih muda saat itu, kita pun tidak salah kalau masih meragukan iman anak-anak yang ada di rumah kita. Apakah imannya masih dalam pertumbuhan, tumbuh dengan baik, atau malah mundur menjadi iman yang krisis? Nanti kalau enggak kita pantau, hilang imannya. Di dalam pertumbuhan itu perlu tanggung jawab daripada seorang orang tua. Di saat kita mengurus anak, selagi penekanannya humanis, bukan kepada juru selamat, selagi penekanannya kepentingan atau kebanggaan, bukan keselamatan, selagi penekanannya kebebasan anak atau kemandirian anak, bukan ketergantungan kepada Allah, selagi penekanannya percaya diri, bukan kepercaya kepada Tuhan, anak tidak akan bertumbuh dengan baik. Percaya diri memang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau percaya diri di dalam Kristus. Jadi ada beberapa hal sebetulnya sebagai orang tua yang harus kita perhatikan. Memang sulit membesarkan anak, tapi karena itu anak Tuhan, jangan kita besarkan sendiri. Bapak dan Ibu, Paulus itu hebat, berkuasa, pintar. Apapun yang ingin dimilikinya ada. Tidak ada yang susah buat dia. Itulah duniawi dan kemanusiaan. Dari sisi dunia, dari sisi manusiawi, hebat. Dia kaya. Semua ada. Apa yang diinginkan ada. Tapi apakah kehebatan, kekuasaan, kepintaran, kekayaan, segala sesuatu yang dimilikinya itu Rasul Paulus tularkan kepada kita atau kepada Timotius? Tidak ada. Rasul Paulus tidak pernah menularkan duniawinya kepada siapapun, dan berencana untuk menularkan pun tidak ada kalau kita lihat dalam Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa pintar itu tidak baik. Bagus, pintar bagus, kaya bagus, berkuasa bagus, apa lagi? Pokoknya bagus. Semua itu bagus, hebat bagus, harta bagus. Tetapi yang mau diperlihatkan Paulus kepada kita bahwa yang paling utama yang kamu harus tularkan kepada orang lain dan juga kepada anak-anakmu bukan harta, bukan kekuasaan, bukan apa, bukan segala macam. Tapi yang paling utama adalah iman yang kamu miliki kepada Kristus, tularkan kepada anakmu. Itu sebetulnya harta yang paling berharga yang harus ditularkan kepada anak. Bukan harta. Paulus hebat kali dia. Tapi tak pernah dia menularkan apa yang pernah dimilikinya selain iman. Karena sebetulnya harta yang paling berharga untuk diwariskan ke anak yaitu tadi iman. Bukan berarti harta tak baik. Baik. Saya senang kalau saya punya harta, saya senang kalau saya pintar, saya senang kalau saya punya jabatan, saya senang. Tapi segala sesuatunya itu akan menjadi kerugian dan akan menjadi sampah nantinya kalau kita tidak punya iman. Seperti kata Rasul Paulus. Kekuasaan, jabatan dan lain-lain itu baik, tapi harus dikelola dalam iman. Saya percaya begini, ya. Kalau orang psikologi mengatakan bahwa pikir hati binatang, ya, atau nafsu. Pikiran itu di atas, setelah dipikirkan masuk dalam hati, hati lagi, setelah itu nafsu atau binatang. Itu. Tapi kalau dalam pemahaman saya setelah membaca Alkitab bukan begitu. Iman di atas segala-galanya. Kalau iman seseorang itu bagus,
itu nanti akan menuntun pikiran seseorang untuk berpikir bagus. Kalau pikiran kita sudah bagus, akan menuntun nanti hati kita menjadi bagus atau mengarah bagus lah, gak usah dulu bagus-bagus sekalipun. Kalau hati kita sudah bagus, wujud nyatanya di dalam tata kelola dalam kehidupan pun nanti akan mengarah bagus. Jadi yang pertama adalah iman. Tapi kalau iman sudah rusak, jangan harap tata kelola untuk mengelola duniawi bagus. Jadi bagi kita yang mempunyai anak, pertama-tama bersukacitalah. Karena Tuhan telah mempercayakan kita menjadi penata layan anak baginya. Kemudian berhati-hatilah. Karena anak yang ada di dalam rumah kita itu sangat rentan dan gampang dengan pemikiran-pemikiran yang naif dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan, mintalah selalu bimbingan Tuhan untuk membesarkan dan mengurusnya bagi Tuhan. Kalau anak rusak, keluarga rusak. Kalau keluarga rusak, masyarakat pun rusak. Kalau masyarakat rusak, negara rusak. Kalau negara rusak, semua rusak. Dan percaya, cobalah rusak anak-anak itu. Semua merusak anak-anak. Pasti dunia ini akan rusak. Lihat hasilnya nanti. Kalau tidak percaya. Jadi kalau kita mau dunia ini bagus, mau negara ini bagus, mau keluarga kita bagus, baguskan dulu anak-anak. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Paulus, tidak apa-apa jika kita menceritakan sisi kemanusiaan kita di masa lalu kepada anak. Asal jangan kita dengan maksud untuk menyombongkan diri. Supaya anak-anak tahu bahwa kita pun dulu pernah seperti mereka yang sangat naif pemikiran-pemikirannya dan sering melakukan hal-hal yang kurang baik. Kemudian setelah kita menceritakan, pastikan kalau yang menuntun kita sampai sekarang adalah Yesus Kristus. Pastikan bagaimana Yesus Kristus menangani semua permasalahan yang ada pada kita. Yakinkan bahwa solusinya adalah Kristus. Ini juga sangat penting dipahami oleh guru-guru dan penata layan sekolah minggu. Sadarkah atau tidak penata layan anak dan guru-guru sekolah minggu bahwa mereka telah terangkat ketika Tuhan memilih mereka untuk menata layan anak-anak yang ada di GPIB untuk Tuhan? Bersukacitalah kalian guru-guru sekolah minggu dan penata layan anak sekolah minggu. Karena kalian telah dipercaya oleh Tuhan untuk menata layan anak sekolah minggu yang ada di GPIB ini untuk Tuhan. Mungkin sebagian jemaat juga kurang memahami hal ini. Kalau mau jujur, sebenarnya tugas kalian lebih berat daripada tugas kami para presbiter. Anak-anak yang kami hantar untuk kalian terdiri daripada berbagai macam warna dan berbagai macam model. Tapi Tuhan menginginkan supaya yang dari bermacam model, berbagai macam warna ini, Tuhan menginginkan supaya itu kalian bentuk sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu berat loh. Di situ perlu penanganan yang sangat serius, kesabaran. Dan tentu sukacita tentunya. Jadi kami dari seluruh jemaat mengatakan selamatlah kepada para penata layan guru sekolah minggu atas terpilihnya kalian. Kami percaya di tangan kalian anak-anak GPIB sekolah minggu menjadi taat dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dari orang tua Pontius Pilatus, dan turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan bersama duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aku, persekutuan yang kudus, mengampuni dosa, Tuhan kita dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami kenal, kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan Allah kami yang maha baik, yang selalu setia menyertai kami dalam segala pergumulan hidup kami seperti apapun kami ya Tuhan. Hari-hari kami dalam duka maupun suka, semuanya telah Tuhan mampukan kami untuk melewatinya, dan kami telah dipenuhi sukacita oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kasih-Mu tetap kami rasakan di dalam rumah-Mu ini. Tuhan telah mempersatukan kami masuk dalam ibadah minggu saat ini yang kami lakukan dengan nyanyian, pujian, dan doa. Dan kami juga saat ini telah Engkau taburkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Engkau memberikan pemahaman kepada kami tentang begitu pentingnya penata layanan yang kami berikan bagi Tuhan. Dan Engkau selalu siap untuk menolong dan melimpahkan kasih karunia kepada kami dalam kasih-Mu di saat kami memberikan penata layanan yang Tuhan inginkan. Untuk itu ya Tuhan, yakinkan kami dalam keinginan-Mu sehingga kami menjadi penata layan yang setia untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan. Dan kami jemaat-Mu GPIB Siloam Sibolga adalah pelayan untuk Tuhan. Engkau menginginkan supaya segala sesuatu yang kami terima dan kami dapatkan dari Tuhan tidaklah cukup berhenti hanya pada diri kami. Untuk itu tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak bosan-bosannya untuk menularkan iman percaya kami kepada orang lain, terlebih kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, yang maha baik dan maha pengasih, saat ini kami jemaat-Mu yang hadir di sini menyadari bahwa kami bukanlah orang-orang yang kuat dengan sempurna. Kami bukanlah orang-orang yang tidak punya masalah. Kami adalah orang yang lemah. Untuk semua itu, biarlah semua permasalahan, yang kecil maupun yang besar, yang kami sadari maupun yang tidak, dengan pertolongan kasih Tuhan, biarlah semua permasalahan itu dan beban-beban yang kami miliki menjadi sesuatu yang tidak begitu berarti di dalam kami menjalani hidup kami. Yakinkan kami bahwa kami umat-Mu yang telah hadir dalam ibadah persekutuan minggu ini telah mendapat curahan dari Tuhan, dan berkat serta kasih karunia Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mendoakan keluarga C.P. Fernandus dan keluarga Tigor Sihombing. Biarlah keluarga ini, ya Tuhan, tetap menjadi keluarga yang hidup dalam kesukaan Tuhan, menjadi keluarga yang tetap Tuhan berkenan. Biarlah apa yang menjadi suka duka dalam keluarga mereka di saat mereka menata kehidupan mereka, tetap Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan Tuhan kasihi. Tuhan bimbing mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka menjalani kehidupan ini dipenuhi dengan sukacita, dan biarlah juga terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Di saat mereka juga membesarkan anak-anak mereka,
biarlah anak-anak mereka itu adalah anak-anak Tuhan, yang setiap saat selalu rindu kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan dalam segala kehidupannya, apapun yang dilakukan, baik itu yang sudah bekerja ataupun yang masih sekolah atau mungkin masih di bawah umur dalam pertumbuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Ketua Majelis Jemaat Sibolga yang saat ini sedang menjalankan cuti yang berada di Palembang. Kepergiannya untuk cuti adalah seizin Tuhan. Untuk itu permohonan kami, biarlah Tuhan juga yang selalu menyertainya dalam segala aktivitasnya, dalam segala pergerakannya. Biarlah Tuhan menyertai hingga tiba di Sibolga dengan dipenuhi sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami jaga, kami urus, kami besarkan untuk Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah di dalam perkembangannya mereka adalah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, terlebih kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kepadamu juga kami berserah, supaya perkembangan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami tetap dalam bimbingan kasih Tuhan. Biarlah di dalam pertumbuhannya mereka bertumbuh dalam iman yang hanya kepada Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Dalam segala tugas dan pekerjaannya pun Tuhan, dalam segala kewajibannya, yang mereka sebagai pelajar, biarlah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka akan mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Bagi anak-anak kami yang sibuk mencari pekerjaan, mereka adalah orang-orang yang lemah dan punya kekurangan dalam banyak hal. Tuhan, Engkau Maha Tahu dan Maha Baik. Tuhan tahu di mana mereka yang pantas Tuhan pekerjakan. Beritahukan kepada mereka. Tunjukkanlah kepada mereka di mana mereka akan bekerja yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita di dalam kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan pembangunan fisik gereja ini. Biarlah Tuhan mempersatukan seluruh para jemaat-Mu untuk saling bergandeng tangan dengan rasa bangga untuk memberikan dukungan dengan apa yang kami miliki. Sehingga apa yang diidamkan oleh jemaat-Mu GPIB Siloam Sibolga untuk memiliki menara gereja dan lonceng yang ada di atasnya segera bisa terwujud. Ya Tuhan, kami juga teringat dengan saudara kami yang sampai saat ini belum memiliki rumah ibadah atau yang tidak bisa beribadah dalam satu rumah ibadah seperti yang kami rasakan saat ini karena tekanan-tekanan dan hal-hal yang lain. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Cara Tuhan tidak terbatas dan tidak terukur untuk melakukan apa yang terbaik buat mereka. Tuhan adalah sangat ajaib untuk mengetahui dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan selalu berkenan hadir di tengah-tengah mereka, menuntaskan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan berjemaat mereka. Dengan kasih Tuhan, biarlah penderitaan mereka akan berganti menjadi sukacita. Demikian juga para pengurus dan para pelayan dan juga para komisi, para presbiter. Kami percaya karena Tuhanlah semua kami ada di dalam gereja ini. Untuk itu biarlah Tuhan juga yang menerangi pikiran dan mempersatukan hati kami dalam kebersamaan untuk memberikan pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap yang selalu memperhatikan keperluan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 mengatakan, siapa yang akan mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Juru selamat
Jemaat, marilah berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Marilah kita semua berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.